Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian pembangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka yang akan dibawakan oleh Dilan Salainti SAK. Dan malam ini juga kita akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Ibu Gladys Ratun 3 Tauran dengan judul Tips agar hidup menjadi lebih bahagia. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffy Muaya, KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Ibu Sela Karindak Silinau. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas rahmat-Mu yang begitu limpah bagi masing-masing kami. Kami dapat bertemu lagi pada KKR malam ini dengan tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Dan pada saat ini, sebelum kami memulaikan serangkaian KKR kami mohon hikmat daripada-Mu agar Engkau dapat memberkati semua partisipan yang akan melayani pada KKR malam ini. Biarlah Roh Kudus menyertai kami semua, dan KKR ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Terutama juga kami berdoa bagi pembicara malam ini, Ibu Sela Karinda Silnau. Kau berkati dia, Roh Kudus menyertainya, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Seluruh rangkaian ibadah KKR kami malam ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita bergabung dalam KKR Net oleh Yayasan Cornelius bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Pada malam ini, saya akan membagikan tips bagaimana agar hidup menjadi lebih bahagia. Yang pertama, tersenyum atau perbanyak tawa. Orang yang bahagia dapat ditandai dengan hatinya yang sedang senang dan bahagia. Hati yang senang dan bahagia
dapat dilihat dari adanya lengkungan dari mulut seseorang yang membentuk senyuman. Dan selain itu, tertawa merupakan salah satu tanda hati seseorang sedang bergembira. Karena ketika kita tertawa, maka tubuh secara langsung akan menghasilkan hormon endorfin, sehingga bisa menimbulkan perasaan bahagia. Tersenyum dan tertawa menjadikan pikiran lebih merespons secara positif terhadap situasi yang sedang dihadapi. Yang kedua, rutin berolahraga. Terkadang, terlalu banyak beban, pikiran, atau pekerjaan dapat menimbulkan seseorang sering mengalami stres, gejala depresi, cemas, atau bahasa kerennya sekarang adalah overthinking. Aktivitas fisik seperti olahraga ternyata merupakan salah satu tips untuk kita yang sedang merasa lelah dan tidak bahagia. Olahraga secara rutin ternyata sangat berpengaruh untuk mengurangi beban stres, gejala depresi, rasa cemas, hingga pikiran berlebihan. Selain itu, rutin dalam melakukan olahraga juga bisa digunakan untuk menaikkan perasaan bahagia sekaligus rasa percaya diri. Nah, untuk bisa merasakan manfaat yang diberikan dari olahraga seperti hidup dengan bahagia, kita tidak perlu melakukan olahraga yang berat. Cukup melakukan olahraga yang ringan saja. Contohnya, yaitu jalan pagi mengelilingi kompleks rumah, mengikuti berbagai kelas olahraga seperti yoga, zumba, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk dapat membuat hati merasa lebih bahagia, kita bisa mencoba memperbaiki kualitas dan waktu untuk tidur. Waktu yang cukup untuk beristirahat pada manusia umumnya adalah 7 hingga 9 jam per harinya. Selain waktu yang terpenuhi, kita juga perlu menyediakan tempat yang nyaman untuk semakin meningkatkan kualitas tidur kita. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam menambah kualitas tidur, di antaranya memastikan kamar sudah bersih dan rapi, kemudian memilih ruangan yang tenang, dan disarankan untuk mematikan lampu karena bisa meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mata. Yang keempat, konsumsi makanan yang sehat. Hidup bahagia dapat diperoleh jika seseorang bisa menjaga stabilitas tubuh atau meningkatkan kesehatan pada tubuhnya. Cara yang biasanya sering dilakukan seperti memerhatikan makanan yang kaya akan nutrisi. Ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup, tubuh pun akan terlindungi dari segala macam penyakit dan membuat hormon bahagia menjadi lebih meningkat. Yang kelima, berikan pujian kepada orang lain. Memberikan pujian tidak hanya bisa menyenangkan hati orang lain. Pujian kepada orang lain ternyata juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Hal itu bisa membuat kita lebih memiliki suasana yang baik karena dipengaruhi oleh orang lain. Pujian yang disampaikan memberikan efek yang menenangkan dan membuat orang lain menjadi lebih nyaman dan rileks. Tanpa disadari, kita akan tersenyum dan merasa bahagia ketika melihat orang lain terlihat lebih baik karena pujian yang telah kita sampaikan. Yang keenam, jangan larut dalam kesendirian. Selain sebagai makhluk yang memiliki perasaan, di mana setiap manusia pasti pernah merasa sedih. Manusia pun merupakan representasi dari makhluk sosial. Sekalipun beberapa orang memiliki karakter introvert, namun tetap saja seorang introvert memerlukan waktu untuk bercerita dan bersosialisasi dengan satu atau dua yang dapat dipercaya. Dan terutama ketika ada kesedihan yang menyelimuti mereka. Tentu ini sangat wajar jika terjadi, terutama jika realita tak seindah harapan, baik dalam urusan pertemanan, percintaan, kesehatan, atau bahkan pekerjaan sekalipun. Yang ketujuh, mensyukuri hal-hal sederhana. Cara sederhana untuk hidup bahagia adalah dengan mencoba memperhatikan setidaknya satu hal kecil yang indah di sekitar kita setiap harinya. Syukuri itu karena dengan bersyukur membantu kita menemukan kebahagiaan, membantu kita untuk fokus dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki.
Dan sebagai kesimpulan, kebahagiaan yang datang ditentukan dari cara kita bersikap. Hal sederhana yang kita lakukan dapat menentukan kebahagiaan yang akan kita dapatkan nanti. Jangan cepat menyerah dengan keadaan, dan jangan pernah berpikir hidup kita tidak bahagia. Berpikir positif dan mengucapkan yang positif, karena itu dapat menjadi doa dalam hidup kita nanti. Demikianlah tips untuk malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku umat Tuhan dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di kemuliaan sorga, kami datang lagi meninggikan Engkau, memuji Engkau, karena Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Di saat yang sama kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, karena kami banyak pelanggaran di pemandangan Tuhan. Dan kiranya Engkau mau mendengarkan permohonan kami pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur boleh terlaksana dengan baik. Mendoakan Ibu Sela Karinda Silinaung. Kiranya urapan sorga menjadi bagiannya, sehingga dia dapat membawakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Mendoakan pimpinan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kiranya Engkau berkati agar dapat memimpin dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Mendoakan seluruh umat Tuhan yang ada di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kiranya berkat-berkat indah jadi bagian seluruh umat Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami teringat akan saudara-saudara kami yang punya pergumulan, punya ujian kehidupan yang berat. Kiranya Engkau datang menolong mereka, melawat mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka, sehingga dapat selalu memuji, memuliakan akan Tuhan dari hari lepas hari. Oh Bapa kami di sorga, kami juga mendoakan akan pemerintah dan negara kami. Kiranya Engkau berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, bahkan pemerintah yang ada di pelosok desa, yang ada di seluruh tanah air Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Engkau berkati mereka dengan kuasa sorga, sehingga dapat memimpin kami dengan baik, dan kami tetap ada kesempatan untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa
hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sela Silinaung SAK. Menikah dengan Bapak Aldo Karinda, saat ini Ibu Sela melayani sebagai staf accounting Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Unik Conference Indonesia Kawasan Timur. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketulusan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur sekali bisa bertemu dengan saudara-saudari kita seiman, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Dan kami sangat bersyukur bisa berjumpa lagi dalam rangkaian KKR Net, Kebaktian Kebangunan Rohani yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Unik Conference Indonesia Kawasan Timur. Tidak terasa kita sudah berada pada malam yang keempat dengan tema KKR kita yaitu Happiness with Jesus, bahagia bersama Yesus. Dan topik malam hari ini kita akan membahas yaitu rahasia bahagia dalam ketulusan melalui makanan dan minuman. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama Bapa atas segala berkat dan kasih setia-Mu. Tuhan, saat ini kami akan membuka lembaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sembunyikan hamba di belakang salib, dan kiranya hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati saudara-saudara kami yang mengikuti pada malam hari ini, bersama-samalah dengan mereka. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan penuh kasih. Ampunkanlah kami ini orang berdosa dalam nama Yesus. Amin. Diceritakan ada seorang wanita bangsawan yang hidup di negara Inggris, di mana dia berencana untuk mengadakan perjalanan yang jauh dari rumahnya ke gereja. Jadi pada saat itu dia mengendarai mobilnya sendiri dan jarak dari rumah ke gereja cukup jauh. Sehingga dia harus melewati jalan-jalan yang cukup berliku-liku dan juga hutan-hutan. Dan saat dia melewati jalan tersebut, tiba-tiba mobilnya mati dan tidak bisa dihidupkan kembali. Nah, saat itu dia sangat panik karena dia hanya sendiri dan dia tidak mengerti bagaimana harus menghidupkan mobil ini. Lalu dengan penuh kecemasan dan kepanikan, dia berharap ada pertolongan pada saat itu. Dan betul saja, tiba-tiba ada satu mobil yang lewat di jalan tersebut. Dan dia penuh dengan rasa syukur dan langsung memberhentikan mobil yang lewat di depan mobilnya. Lalu dia meminta tolong kepada pengendara ini
Kebetulan dia adalah seorang bapak dan dia juga sendiri. Dan dia berkata kalau boleh untuk menolongnya karena mobil yang dia kendarai itu tiba-tiba mati. Nah, tanpa berpikir panjang, bapak itu langsung mengambil satu buah palu. Dan ketika ibu ini melihat bahwa bapak ini mengambil palu, dia heran. Karena kenapa harus palu? Dan tiba-tiba bapak ini pun langsung pergi ke satu titik dari mobil itu dan dia hanya mengetuk mesin menggunakan palu tersebut. Lalu bapak ini mengatakan kepada ibu ini untuk coba nyalakan mobilnya. Dan secara ajaib, mobil tersebut dapat dihidupkan dan sudah tidak mogok lagi. Nah, saat itu perempuan atau ibu ini sangat bahagia karena mobilnya tidak perlu begitu lama, membutuhkan waktu yang lama, mobilnya sudah bisa berjalan. Dan dia katakan kepada bapak ini, berapa harga yang harus dia bayarkan untuk memperbaiki mobil yang sudah mati tadi. Lalu bapak ini mengatakan bahwa harganya adalah $10. Nah, dengan kebingungan, ibu ini berkata kenapa harganya begitu mahal atau tidak wajar saat itu. Lalu bapak itu mengatakan, memang betul, untuk mengetuk mobil harganya gratis. Tetapi untuk mengetahui letak di mana yang harus diketuk, itulah harga yang harus dibayarkan, yaitu $10. Ternyata bapak itu adalah orang yang membuat mobil yang dikendarai oleh ibu ini, sehingga dia tahu letak di mana yang harus dia perbaiki. Jadi dia tidak perlu menggunakan usaha yang lebih untuk memperbaiki mobil, karena dia tahu persis di mana yang harus dia perbaiki. Nah, sama halnya dengan tubuh kita. Tubuh kita adalah mahakarya Tuhan kita, Sang Pencipta. Tuhan tahu apa kebutuhan dari tubuh kita. Baik itu makanan, minuman yang kita konsumsi, dia tahu mana yang terbaik untuk kita umat-umatnya. Tuhan tahu apa kebutuhan tubuh kita, baik makanan, minuman yang terbaik untuk umat-umatnya. Sama halnya dengan Bapak tadi, dia adalah pencipta dari mobil tersebut, jadi dia tahu mana yang harus dia perbaiki. Dan pada malam hari ini kita akan membahas menu apa saja yang Tuhan sediakan kepada kita umat-umatnya agar supaya kita dapat menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, arti menu itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata sejenis serangkaian makanan, minuman yang tersedia yang dapat dihidangkan. Jadi sama halnya kalau kita pergi ke restoran, rumah makan, pasti yang mereka hidangkan adalah menu-menu yang sudah ada di restoran tersebut, yang sudah mereka siapkan. Dan apa saja menu yang diberikan Yesus kepada manusia? Menu Yesus bagi manusia dalam 3 era. Apa saja itu? Yang pertama adalah makanan sebelum jatuh dalam dosa. Yang kedua, makanan sesudah jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga adalah makanan sesudah air bah. Kita akan bahas satu persatu. Apa saja makanan sebelum jatuh dalam dosa? Kita buka dalam Kejadian 1 ayat 29 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi sudah jelas sekali dalam firman Tuhan bahwa tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buahan adalah makanan manusia saat itu yang dimana kita belum jatuh dalam dosa. Dan kita tidak mengenal apa itu makanan yang lainnya seperti daging dan lain-lain. Dalam Kejadian 1 ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian.
Jadi sudah jelas sekali dalam ayat ini bahwa sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang hijau adalah makanan bagi makhluk-makhluk atau binatang-binatang yang ada di Taman Eden saat itu. Bagaimana keadaan makanan saat sebelum dosa masuk? Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi Tuhan menciptakan semua ciptaannya itu dikatakan sangat baik, sungguh amat baik. Dan apapun yang Tuhan ciptakan itu adalah makanan yang terbaik. Makanan kelas 1. Jadi di seluruh dunia, karena semua yang diciptakan itu baik adanya. Itu yang difirmankan Tuhan. Nah, kita masuk kepada yang kedua tadi, yaitu apa jenis makanan yang bagaimana yang kita konsumsi sesudah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara bisa buka dalam Kejadian 3 ayat 17. Dikatakan bahwa lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi, pada saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, makanan kita sudah berubah dan bahkan dijelaskan dalam ayat ini yaitu tanah pun sudah terkutuk dan manusia mulai mencari dengan susah payah. Pada saat sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia pada zaman itu atau Adam dan Hawa mungkin hanya memetik buah dengan mudahnya dan buahnya tidak ada duri, tanahnya tidak terkutuk, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan tanah pun sudah terkutuk dan susah payah bagi Adam dan Hawa dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa untuk mencari rezeki seumur hidup kita. Dalam Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi manusia mulai makan rumput duri. Sebelumnya Tuhan tidak memberikan makanan yang ada rumput duri. Tapi di sini ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mulai makan tumbuh-tumbuhan di padang yang tadinya makanan hewan. Maka manusia mulai jadi sama dengan binatang. Karena tadi di ayat sebelumnya dikatakan tumbuh-tumbuhan itu adalah makanan dari hewan. Jadi manusia sebelumnya memakan buah-buahan yang berbiji dan tumbuhan-tumbuhan yang berbiji saja. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita sudah memakan sayur mayur, rumput duri yang menjadi makanan dari binatang. Nah, era yang ketiga adalah makanan sesudah air bah. Kejadian 9 ayat 1-5 berkata, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari segala manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Jadi Tuhan berfirman kepada Nuh pada saat air bah, tentunya
tumbuh-tumbuhan sudah mati. Karena apa? Karena banjir yang sangat besar. Dan Tuhan menyediakan makanan tambahan untuk Nuh dan keluarga yang berada dalam bahtera untuk dikonsumsi. Di sini dikatakan segala yang bergerak, daging binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Pertanyaannya di sini, apa semua yang bergerak Nuh makan? Tentu tidak, karena Nuh tahu mana yang haram dan yang halal. Mana buktinya? Dalam Kejadian 7 ayat 1-4. Jadi jika Nuh makan binatang haram di bahtera yang cuma satu pasang, tentu kita tidak akan menemukan binatang-binatang yang sudah dimakan saat itu karena jumlahnya hanya satu pasang. Tetapi Nuh tidak memakan binatang haram karena Allah sudah beritahu sebelumnya mana yang harus diambil, yaitu 7 pasang yang halal. Karena setelah air bah, semua biji-bijian dan buah-buahan sudah musnah oleh karena air bah. Apa petunjuk Yesus tentang binatang haram dan binatang yang halal? Dalam Imamat 11 ayat 1-3, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Jadi di sini ada 2 syarat apabila kita akan memakan binatang yang di darat atau binatang yang berkaki 4. Bukan Tuhan menyuruh makan semua binatang yang bergerak, tetapi ada syarat dan ketentuannya. Ada 2 syarat, yaitu apa? Harus kuku kakinya terbelah dan harus memamah biak. Jadi jika hanya 1 syarat yang terpenuhi, tentu itu haram itu bagimu. Dan apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka itu bisa kita konsumsi. Contohnya binatang yang kaki 4, yang halal yaitu sapi, rusa, kambing, domba, dan kerbau. Jadi jika saudara-saudara ingin melihat mana binatang yang dapat dikonsumsi, lihat saja kaki dari binatang itu apakah berkuku belah dan dia memamah biak. Ya, itulah binatang yang boleh kita konsumsi. Dan binatang yang haram artinya tidak boleh dimakan. Imamat 11 ayat 4 dan 7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi jika 1 syarat saja terpenuhi dan syarat yang lain tidak, itu semua haram. Yang Tuhan larang, unta, pelanduk, kelinci, babi, dan bangkai tikus tidak boleh kita makan. Sudah jelas sekali saudara-saudara dalam Alkitab. Dalam Yesaya 66 ayat 17 dikatakan, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan, bukan perkataan saya atau pendeta atau siapa saja, tetapi ini adalah firman Tuhan. Nah, berikutnya Tuhan memberikan juga petunjuk bagi kita apabila kita mengonsumsi binatang yang berada di perairan, yaitu dalam Imamat 11 ayat 9-12. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air,
semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kejijikan bagimu. Sangat jelas saudara-saudara, syarat dan juga yang tidak boleh kita makan. Harus apa? Bersisik dan bersirip. Itulah ketentuan seperti ini halal yang boleh kita makan. Jadi kalau saudara-saudara pergi ke pasar atau tempat-tempat yang menjual ikan, kita bisa lihat apakah ikan ini bersisik atau bersirip, boleh kita makan. Tapi kalau syaratnya juga hanya terpenuhi satu, tidak boleh kita makan, berarti itu haram. Yang boleh kita makan ikan mas, ikan mujair, payangka, nike, cakalang, dan sejenisnya. Jadi syaratnya itu kembali lagi cuma 2. Dan yang haram, yang tidak boleh kita makan, berarti kalau dia cuma bersisik dan tidak bersirip, itu haram. Seperti sogili, belut, lele, cumi-cumi, dan sejenisnya. Kita bisa lihat mana yang bersisik dan bersirip. Juga pula Tuhan memberikan syarat untuk burung-burung yang kita dapat konsumsi atau halal. Imamat 11 ayat 21. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Jadi syaratnya juga cuma 2, yaitu harus punya paha dan bisa berjalan dan melompat. Dalam keterangan Alkitab, Imamat 11 ayat 22-24. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang yang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi semua yang didaftarkan dalam ayat ini adalah sejenisnya adalah haram atau kita tidak boleh konsumsi. Bagaimana dengan minuman? Apakah ada syarat yang Tuhan berikan minuman mana saja yang dapat kita konsumsi? Tadi kita sudah membahas mengenai makanan yang kita boleh konsumsi atau makanan halal dan makanan yang tidak boleh kita konsumsi atau makanan haram. Ada juga minuman yang kita boleh konsumsi. Jadi dalam Amsal 20 ayat 1 dikatakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jelas sekali saudara-saudara bahwa anggur tidak bisa kita konsumsi karena apa? Akan membuat kita mabuk. Nah, kita bisa lihat jika orang mabuk atau mengonsumsi alkohol, tidak ada kesadaran, mereka membuat keributan, dan juga apa? Mereka pikirannya itu tidak jernih. Sehingga Tuhan tidak mau kita sebagai umat-umatnya untuk mengonsumsi minuman-minuman seperti ini. Efesus 5 ayat 12 berkata, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Amsal 23 ayat 29 dan 35. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Ayat 35, engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Jadi ketika orang yang sudah mengonsumsi alkohol ini, mereka apa? Tidak merasakan atau tidak ada kesadaran dari diri mereka. Sehingga mereka hanya membuat keributan. Jadi Tuhan tidak mau umat-umatnya seperti itu. Bagaimana dengan minuman kopi dan teh? 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata,
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Yesaya 66 ayat 17 berkata, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Apakah pemakan haram dan pemabuk bisa masuk surga? 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sangat jelas sekali dalam ayat ini bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hanya mereka yang menurut yang tidak akan dihukum. Jadi jika mereka yang menurut akan petunjuk-petunjuk Tuhan melalui makanan yang halal yang bisa dikonsumsi dan makanan haram yang tidak bisa dikonsumsi, itulah yang akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan Allah mau kita sehat. Dia ingin anak-anaknya mengalami kesehatan dalam segala taraf, yaitu kesehatan secara rohani, kesehatan emosi atau perasaan, kesehatan badani. Dengan kata lain, kesehatan yang utuh sepenuhnya. Jadi Tuhan telah memberikan makanan kelas 1 kepada manusia di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, yaitu buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, sebagai pencipta, dia tahu persis, dia tahu betul apa yang bisa kita konsumsi, makanan, minuman yang terbaik untuk manusia konsumsi. Jenis minuman juga yang terbaik untuk tubuh kita, yaitu air yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Karena kenapa? Karena 80% tubuh kita ini adalah air. Jadi kalau kita mengonsumsi jenis minuman yang bukan seharusnya atau yang tidak sehat, tentu tubuh kita tidak dapat beraktivitas. Dan bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sudah tidak sehat lagi. Nah, pada saat manusia berdosa juga, Tuhan telah menyediakan makanan tambahan dari tumbuh-tumbuhan, yaitu sayur mayur. Dan bahkan Tuhan juga sudah menyediakan setelah air bah karena banjir, tumbuhan mati, dan Dia mengizinkan untuk kita memakan daging. Tetapi seperti yang kita sudah bahas tadi, daging yang mana yang boleh kita makan? Daging yang halal, yang sudah ada syarat dan ketentuan yang jelas dalam firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, umat-umat Tuhan, mari kita ikuti petunjuk Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa kita dan apa yang terbaik untuk dikonsumsi oleh anak-anaknya. Seperti cerita di awal tadi di mana si pembuat mobil tahu persis di mana yang harus dia perbaiki. Dan agar supaya mobil itu dapat jalan kembali dan berfungsi kembali. Kita berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan Roh Kudus agar kita dapat membedakan mana yang haram, yang tidak boleh dimakan, dan mana yang halal, yang boleh kita makan. Kiranya pembahasan kita pada malam hari ini, Tuhan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita pengertian, memampukan kita agar supaya kita dapat menurut akan petunjuk-petunjuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mengikuti pembahasan. Oh Tuhan, kami sebagai manusia yang berdosa tidak mampu untuk mengikutinya. Tapi kami berdoa dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat
mengikuti petunjuk Tuhan, memilih makanan-makanan yang Tuhan sudah sediakan, makanan terbaik, makanan yang sehat, makanan yang halal, agar kami didapati setia. Tuhan bersama-samalah dengan kami sepanjang malam hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan penuh kasih. Ampunkanlah kami ini orang berdosa, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan, Bahagia dalam Kepastian, yang akan disampaikan oleh Dilan Salainti, SAK. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.